Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Wardah Khalila Tanjung dengan NIM 0307212066. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 2, Semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pengampu yaitu Ibu Junaida MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang kalimat. A. Pengertian kalimat. Pengertian kalimat ada beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan di akhir dengan intonasi akhir. B. Unsur-unsur kalimat. 1. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek dapat berbentuk kata benda, frasa kata benda, atau kata kerja. Contoh, Muhammad sedang membaca. 2. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Predikat biasanya berbentuk kata kerja, frasa kata kerja, frasa numeral atau bilangan. Kara benda, frasa kara benda, frasa posisi atau kata depan, kata sifat atau frasa katan. Contoh, Umar makan. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi kata kerja. Objek dapat berbentuk kata benda atau frasa kata benda. Bagian kalimat ini terletak setelah predikat berkata kerja aktif transitif. Contoh, Bahri mencintai Eka. 4. Pelengkap. Pelengkap atau komplement sering disamakan dengan objek. Padahal, pelengkap beda dengan objek karena tidak dapat menjadi subjek jika kalimat dipastikan. Pelengkap mengikuti predikat yang berimbuhan ber, ter, beran, berkan, dan kata-kata khusus, atau merupakan, berdasarkan, dan menjadi. Contoh, opik bertubuh kekar. Yang kelima adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Contoh, Wardah tinggal di Jakarta. C. Jenis-jenis kalimat. 1. Berdasarkan kalimat. A. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirikan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh, ayah berkata, Rohan, jangan meletakkan sepatu di sembarangan tempat. B. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Contoh, ayah berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian. D. Syarat-syarat kalimat. Menulis kalimat efektif tidaklah semudah seperti kita berbicara sehari-hari. Dalam menulis sebuah kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang membentuk kalimat itu agar menjadi efektif. Syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif sebagai berikut. 1. Kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasannya, mengandung suatu ide pokok.
Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. 2. Koherensi. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak, ada hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Yang ketiga adalah penekanan. Dalam bahasa lisan dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik dan sebagainya untuk memberikan tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis hal tersebut tidak mungkin dilakukan. 4. Variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Yang kelima adalah paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Yang keenam adalah penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada satu kesimpulan yang masuk akal. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari materi saya. Saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.